saudara-saudari hari ini saya mau berkongsi dengan kamu tentang hari Minggu Pentakosta tahun liturgi. Pentakosta ialah Roh Kudus turun. Roh Kudus itu roh cinta Allah. Orang teologi memberitahu kita Allah Bapa cinta anaknya Yesus, dan anaknya Yesus cinta dia. Dan itu cinta di antara Allah Bapa dan anaknya, itulah Roh Kudus. Itulah Allah Roh Kudus. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 14. Injil hari ini memberitahu kita Allah Bapa mau mengutus Roh Kudus untuk kita dalam nama Yesus, dan Roh Kudus akan ajar kita semua, dan Roh Kudus mau tolong kita ingat apa Yesus kata. Artinya Roh Kudus akan tolong kita paham apa Yesus ajar, dan Roh Kudus akan tolong kita buat apa Yesus ajar. Apa Yesus ajar? Cinta satu sama lain macam saya cinta kau. Yohanes bab 15 ayat 12. Inilah undang-undang saya, cinta satu sama lain macam saya cinta kau. Yohanes Injil bab 15 ayat 12. Sebab itu di pengantar Injil hari ini, kita sembahyang, Come O Holy Spirit, fill the hearts of the faithful, and kindle in them the fire of your love. Datanglah Roh Kudus, isi hati kita, dan isi hati kita, dan memberi kita api cinta, dan api cinta Roh Kudus akan bakar dosa kita dan tolong kita cinta satu sama lain macam Yesus cinta kita. Pembahasan pertama dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 2 memberitahu kita tentang Pentakosta. Pentakosta yang awal-awal satu pesta menuai. Itu orang mula menuai dari Passover dan hari besar Unleavened Bread. Mereka menuai 50 hari sampai hari Pentakosta. Dan itu kata Pentakosta artinya dalam bahasa Yunani artinya 50 hari. Macam di Sabah kita menuai 1 bulan. Sebab itu pesta menuai di Sabah 1 bulan Mei. Tapi nanti ini Pentakosta jadi satu hari besar. Tolong kita ingat
Allah Bapa kasih undang-undang di Gunung Sinai Testamentum Lama. Nanti lama sikit ini Pentakosta jadi hari besar Allah kasih kita Roh Kudus. Kasih kita Roh Kudus di Jerusalem. Kasih Roh Kudus, Roh cinta Allah di Jerusalem. Dan pemirsa pertama memberitahu kita, Rasul-Rasul Yesus sudah terima Roh Kudus. Mereka mewatakan kabar gembira cinta Allah ke seluruh dunia untuk semua negara dunia. Itulah misi gereja. Sebab itu, pemirsa pertama memberitahu kita, bila sudah terima Roh Kudus, Rasul-Rasul Kristus cakap bahasa asing, foreign language. Pemirsa pertama dia cakap speak in tongue, tidak. Speak in foreign languages. Negara asing. Mau memberitahu kita, Rasul Kristus mewakilkan cinta Allah untuk semua negara-negara dunia. Sebab itu, pemirsa pertama pun memberitahu kita, semua orang Yahudi dari negara-negara lain di dunia, mereka di Jerusalem, bila mereka dengar Rasul-Rasul Kristus kabar gembira, mereka dengar Rasul-Rasul Yesus, mereka dengar dengan sendiri punya bahasa. Walaupun mereka lain bahasa dari lain-lain negara di dunia, tapi apa mereka dengar sendiri punya bahasa. Sendiri punya bahasa. Dan penting lagi, Pentakosta, mereka bersatu padu, menyatukan semua negara-negara dunia dengan cinta Allah. Kalau kau baca buku kejadian, bab 11, ayat 1 sampai 9, sampai 9, kita baca Tower of Babel, bangunan Babel. Itu orang bangunan Babel bikin satu bangunan sampai surga. Mereka mau jadi Allah. Macam Adam Hawa, mereka sombong, mereka mau jadi Allah. Sebab dosa semua mereka karena pisah ke dunia. Tapi Pentakosta mau menyatukan sama negara dunia dalam cinta Allah. Pentakosta, Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh cinta dan bersatu padu Allah. Roh Kudus, Roh cinta dan bersatu padu. Roh Kudus akan menyatukan semua negara dunia dalam cinta Allah. Inilah kabar gembira untuk dunia. Mazmur hari ini memberitahu kita Roh Kudus bukan di penyelamatan saja. Roh Kudus pun ada
di penciptaan. Nah, sebab itu tadi saya jawab 3 kali. Send forth the Spirit of Lord and renew the face of the earth. Utuslah Roh Kudus Tuhan dan membaharui bumi kita. Masuk ayat 3 bahagian. Bahagian pertama, kita puji Allah untuk penciptaan Dia. Kita puji Allah untuk penciptaan Dia. Bahagian kedua, kasih tahu kita, kalau tidak ada Roh Kudus, penciptaan mati. Kalau ada Roh Kudus, penciptaan hidup. Ketiga, bahagian ketiga memberitahu kita, Allah gembira dengan penciptaan Dia, dan kita penciptaan Allah gembira dengan Allah pencipta kita. Pembahasan kedua, Roma 8 memberitahu kita, daging tidak boleh kasih kita hidup. Roh Kudus saja boleh kasih kita hidup. Kalau kita hidup dengan daging, kita akan mati. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kita akan hidup selama-lamanya. Lagi, pembahasan kedua memberitahu kita, Roh Kudus, sebab Roh Kudus, kita jadi anak Allah. Allah jadi Bapa kita. Sebab itu kita panggil Allah Bapa kita. Panggil kita Allah Bapa kita. Dan juga jadi Mama kita. Sebab kita lahir dalam rahim Roja, dalam sakramentum baptisan melalui kuasa Roh Kudus. Dan kita jadi saudara-saudari dengan Yesus. Dan saudara-saudari dengan satu sama lain. Inilah kabar gembira untuk dunia. Hari ini kita terima kasih Allah sebab kasih kita Roh Kudus, terutama melalui sakramentum baptisan dan penguatan. Dan kita minta Allah kasih kita Roh Kudus lagi dalam sakramen-sakramen Eucharistia. Sakramen-sakramen Eucharistia tiap-tiap minggu, supaya kita boleh cinta satu sama lain macam Allah cinta kita, macam Yesus cinta kita. Supaya kita boleh mewakilkan cinta Allah untuk semua negara dari dunia, untuk seluruh dunia. Supaya semua dunia, semua negara dunia cinta satu sama lain macam Yesus cinta kita. Supaya semua negara semua dunia cinta satu sama lain macam saudara-saudari. Dengan kabar gembira ini, saya wish kau satu kali lagi Happy Easter, Happy Pentecost, Happy Pentecost Sunday. Amin. Tuhan memberkati kamu.